warga Kota Bandung. Mohon maaf sebentar. Sejumlah massa yang mengatasnamakan Forum Santri Nusantara Bandung Raya menggelar aksi di depan rumah anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Pararatia di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 14 Oktober. Aksi ini dipicu oleh pernyataan Atalia yang juga istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Terkait penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk membangun kembali pondok pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam aksinya, massa menuntut agar Atalia dipecat dari keanggotaan DPR. Mereka menilai pernyataan Atalia tidak sensitif terhadap korban dan mencederai perasaan komunitas santri di seluruh Indonesia. Koordinator aksi Riki Ramdan Fadila mengatakan pernyataan Atalia menunjukkan ketidakpekaan moral dan kegagalan memahami peran negara terhadap lembaga pendidikan agama. Riki menilai dugaan pelanggaran di pesantren Al-Qazini tidak seharusnya digeneralisasi hingga mencoreng nama pesantren lain. Ia juga menegaskan negara memiliki kewajiban konstitusional membiayai pendidikan agama sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Ini dimulai dari satu respon atau Bismillahirrahmanirrahim. dari Salam takdim Italia kepada sebagai seorang sahabat-sahabat anggota santri semua. legislatif yang Salam kemudian hormat. punya pandangan atau membentuk satu opini Sini saya terhadap pesantren di tengah masyarakat itu dengan mengatakan bahwa kemudian mungkin telah terjadi pelanggaran berat di tubuh pesantren Al-Qazini kan gitu. Hal ini yang kemudian membuat satu pandangan buruk atau menciptakan satu pandangan buruk di masyarakat terhadap citra dari pesantren se-Indonesia kan gitu. Kalau bicara soal pelanggaran berat, apa kabar hari ini dengan Kanjuruhan gitu? Apa kabar hari ini dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang kemudian sudah lama kan gitu? Apa kabar hari ini tentang korupsi kan gitu? Baik itu korupsi BJB dan sebagainya kan gitu. Hal ini yang kemudian menjadi satu keresahan para santri atau rasa sakit yang kemudian dirasakan oleh seluruh santri Indonesia, termasuk oleh kami sebagai Forum Santri Nusantara Bandung Raya kan gitu. Kenapa kami merespon perkataan dari Ibu Atalia ini dengan satu bentuk pernyataan aksi ini di depan rumahnya kan gitu. Karena kami tidak menjadi persoalan dengan partainya, kami tidak menjadi persoalan dengan jabatannya. Tapi kenapa hal ini seperti sensitif terhadap pesantren dalam pribadi Ibu Atalia ini kan gitu. Maka kami merespon dengan membawa beberapa tuntutan kan gitu
Apa aja itu tuntutannya sih bisa disebutkan? Yang pertama, tuntutan dari Forum Santri Nusantara Bandung Raya itu meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk memecat Ibu Atalia Praratia dari anggota DPR RI karena pernyataan telah menimbulkan kegaduhan dan dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial serta konstitusi. Yang kedua, menuntut Ibu Atalia melakukan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada publik dan seluruh komunitas pesantren di Indonesia atas pernyataan yang menyinggung perasaan umat dan keluarga korban tragedi di Al-Khons ini. 3. Menuntut Komisi 8 DPR RI untuk menyusun kebijakan nasional keselamatan pesantren yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan BNPB agar tragedi serupa tidak terulang tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. 4. Mendesak pemerintah dan DPR untuk memastikan hak-hak korban tragedi Al-Khons ini meliputi 1. Santunan keluarga korban, 2. Bantuan medis dan psikososial bagi santri yang selamat, 3. Beasiswa penuh bagi santri yatim piatu akibat tragedi ini, 5. Konstruksi fasilitas pendidikan pesantren, yaitu membangun ulang pesantren Al-Khons ini. Sebelumnya, Atalia meminta pemerintah mengaji ulang penggunaan dana APBN untuk memperbaiki fasilitas Ponpes Al-Khons ini karena dinilai penggunaan APBN harus adil dan transparan. Atalia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum jika ada unsur kelalaian dalam kasus tersebut. Namun, ia menambahkan bahwa negara tetap berkewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia. Aksi yang dilakukan di depan kediaman Ridwan Kamil berlangsung tertib dan massa membubarkan diri usai menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, jika tuntutan mereka tidak digubris, massa mengancam akan kembali menggelar aksi yang lebih besar.